Bab 9-10. Kekuatan setan. Tidak ada cukup waktu. Kecepatannya terlalu cepat. Tidak mungkin kita bisa melarikan diri kembali ke desa, teriak Piho. Dia meringis kesakitan, karena lengannya baru saja dilempari batu akibat kekacauan itu. Sepotong besar daging pecah, dan darah mengalir langsung dari luka itu. Ada gua yang agak dalam di sini. Ayo bersembunyi di sana sebentar. Si kecil Si Hao berteriak ke arah semua orang. Mereka melarikan diri di dalam pegunungan, dan setelah melewati beberapa batu besar, mereka menyerbu ke dalam sekelompok tanaman merambat raksasa. Si kecil diam-diam menyelinap masuk, dan ketika anak-anak lain melihat ini, mereka semua mengikuti di belakang. Ini adalah gua yang sangat lembab, dan ditutupi dengan tanaman merambat. Suara tetesan air yang samar bisa terdengar, dan pencahayaannya sangat redup, membuatnya hampir gelap gulita. Gua itu sangat tenang dan tersembunyi, dan setelah masuk, tidak ada anak yang ingin berdiri diam. Mereka semua bergegas masuk, dan hanya setelah berlari 10 meter mereka berhenti. Dalam kegelapan, ada suara napas berat. Setelah berlari terus-menerus selama 500 meter, 10 anak atau lebih semuanya kelelahan. Baru saja mereka ketakutan bahwa elang sisik hijau terlalu kuat. Jika burung ganas itu menyusul, satu cakar akan mengubahnya menjadi tumpukan lumpur berdarah dan tulang yang hancur. Sangat berbahaya. Sedikit lagi dan kita akan selesai. Setelah lolos dari malapetaka dan mendapatkan kehidupan yang baru, mereka semua duduk di tanah. Pintu masuk gua ini tidak terlalu besar, jadi burung ganas itu tidak boleh masuk. Meskipun anak-anak mulai sedikit rileks, mereka tidak lupa untuk mengambil tindakan pencegahan. Pengalaman yang mereka hadapi kali ini benar-benar berbahaya, dan mayat mereka hampir terkubur di dalam hutan pegunungan. Setelah lolos dari cakar keturunan Archaik Devil Bird, mereka akhirnya mulai merasa sedikit lebih tenang, dan punggung mereka ditutupi dengan lapisan keringat dingin. Gua itu sangat dalam dan terhubung dengan sungai bawah tanah. Angin dingin bertiup, dan anak-anak saling memandang dengan cemas. Beberapa dari mereka cemas, bagaimana mereka akan kembali ke desa batu. Tak satu pun dari mereka berani keluar dari gua ini. Itu benar. Si kecil, bagaimana kamu tahu ada gua di sini? Setelah mereka sedikit tenang, sekelompok anak-anak itu ingat bahwa pada saat yang genting, si kecil menemukan jalan kehidupan ini. Iya, si kecil agak malu, dan malu-malu bermain dengan sudut-sudut pakaiannya. Dengan suara gumaman kecil, katanya, "Terakhir kali, saya berlari keluar desa sambil mengejar burung pipit merah, dan hampir tersesat. Saya tidak sengaja tersandung di sini." Petik 2. Kelompok anak-anak menjadi bisu. Si kecil hebat dalam segala hal, tetapi dia terlalu gelisah, dan sangat ingin tahu tentang segalanya. Ketika dia masih kecil, ada saat ketika dia juga berlari keluar desa mengejar anjing kuning besar milik kepala suku. Hehe, Hao kecil yang berusia 3 tahun masih minum susu dan mengejar semuanya. Anak-anak yang lebih tua semua menggodanya. Si kecil merasa malu dan menggembungkan pipinya. Cemberut karena marah, dia dengan polos berkata, "Berhentilah tertawa kalian. Itu adalah burung pipit yang benar-benar tertutup warna merah darah. Itu tampak persis seperti Archaik Divine Vermilion Bird yang tercatat di Bontex. Lupakan keberadaan legendaris itu, bahkan burung awan merah atau generasi selanjutnya akan mampu melenyapkan klan super. Jika itu benar-benar Vermilion Bird, apakah itu memungkinkan Anda untuk mengejarnya? Menguap saja akan melenyapkan wilayah Kaisar. Tapi itu benar-benar persis sama dengan apa yang tercatat di Bontex. Warnanya merah tua, dan sangat indah." Si kecil berusaha membela diri, dan tangan putih kecilnya dicengkeram erat. Wajah merahnya yang kecil memerah sedikit emosional, dan matanya yang besar seperti permata hitam terpancar dalam kegelapan. Dong! Tiba-tiba, suara menindas terdengar dan membangunkan semua anak. Mereka menoleh untuk melihat, dan melihat cahaya sedingin es dan logam berkedip di pintu masuk gua. Kepala elang sisik hijau muncul, dan pupilnya sangat dingin dan dalam saat menatap anak-anak di dalam gua. Surga, dia datang. Banyak wajah anak-anak tiba-tiba kehilangan warna, menjadi sangat pucat. Tidak masalah, pintu masuknya tidak besar, tidak mungkin dia bisa masuk. Ermeng cukup berani, dan saat berbicara, dia mengambil batu seukuran wajah dan melemparkannya dengan seluruh kekuatannya. Peng! Dengan batu besar yang dilemparkan dengan kekuatan 1000 jinnya, kecepatannya cepat, dan kekuatannya juga hebat. Itu segera menabrak kepala elang sisik hijau. Namun,
Satu-satunya hal yang terjadi adalah beberapa percikan api terbang dan sebuah suara mulai bergema. Logam seperti skala berwarna hijau itu berkedip dengan cahaya dingin, dan tidak rusak sedikit pun. Sebaliknya, batu itu terbelah menjadi 4 bagian sebelum jatuh ke tanah. Semua orang menarik napas dingin. Burung ganas ini memiliki kulit tembaga dan tulang logam, dan itu terlalu kuat, itu membuat orang gemetar di dalam. Dengan satu cakar, ia langsung dengan mudah meraih batu seberat beberapa ratus jin, seolah-olah itu adalah kait besi tajam yang mencakar lumpur. Sekelompok anak-anak tercengang. Mungkinkah pintu masuk gua tidak bisa menghentikannya? Kaca, suara batu pecah sekali lagi terdengar. Elang sisik hijau mengepakkan sayapnya dan melesat melintasi langit seperti pisau, membelah dinding batu menjadi beberapa bagian. Batu-batu besar bergemuruh dan berjatuhan, dan tubuh besar itu dengan keras kepala memaksa masuk. Terlalu menakutkan, bisa meledakkan gunung rendah seperti ini. Itu tidak akan benar-benar meruntuhkan gua ini dan meratakan area ini kan? Pi Hou mengeluarkan busurnya dan menyiapkan anak panah. Itu adalah busur keras tanduk naga, dan itu dipotong dari gajah bertaring naga. Biasanya, hanya orang dewasa yang bisa menarik kembali senarnya, karena terbuat dari bahan busur terbaik Stone Village. Siu, sebuah panah terbang dengan kecepatan ekstrim, dan kekuatan besar. Panah itu terbang seperti meteor, cepat dan ganas. Namun, yang membuat orang terkejut adalah bahwa panah yang ditembakkan ke kepala elang sisik hijau hanya menciptakan rangkaian bunga api, sisiknya benar-benar sulit ditembus. Bahkan jenis busur keras dan panah tajam ini tidak efektif. Semua orang merasa takut dan kesal, apa yang akan mereka lakukan sekarang? Bahkan busur yang begitu kuat tidak dapat melukainya. Selain ini, tidak mungkin mereka naik dan bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Mereka terjebak dalam situasi putus asa. Iya, biarkan aku mencoba. Si kecil meminjam tombak besi dari tubuh seorang anak besar yang beratnya hanya 40 atau 50 jin. Dia berlari kecil, dan kemudian dia tiba-tiba mendapatkan kecepatan saat dia bergegas menuju pintu masuk. Pada akhirnya, dia dengan ganas melemparkan tombak besi, dan itu tampak seolah-olah seberkas petir menembus udara saat cahaya dingin menuju pintu masuk. Si Hao, yang bisa mengangkat kuali tembaga 1000 jin, menggunakan seluruh kekuatannya untuk melemparkan tombak besi. Kekuatan penetrasinya menakutkan saat menembak ke arah pupil Green Scarlet Eagle. Tombak besi menutupi langit, mengeluarkan suara siulan, dan udara bertekanan mengikutinya dengan suara menggelegar. Elang sisik hijau terus mencakar anak-anak dengan penuh kebencian, dan saat ini adalah saat pertama di mana ia benar-benar menunjukkan sedikit keheranan. Dia dengan cepat menggerakkan kepalanya, dan tidak berani membiarkan matanya tertusuk oleh tombak besi itu. Setelah suara kiang yang besar, tombak besi itu melesat dengan kecepatan dan kekuatan yang menakjubkan saat menabrak kepala elang sisik hijau. Seolah-olah dua lempengan logam digiling bersama, percikan terbang kemana-mana, dan suara yang dipancarkan sangat menusuk telinga. Akhirnya, tombak besi itu jatuh ke lantai, tetapi sisik di sudut mata burung ganas itu juga jatuh. Aliran darah mengalir keluar, dan itu sangat menarik perhatian. Suara bergema terdengar dari Green Scarlet Eagle, dan rasanya seolah-olah petir menyambar jiwa seseorang. Itu agung dan masif pada awalnya, sebelum berubah menjadi suara yang tajam dan menusuk. Itu seperti auman naga, sangat menakutkan. Beberapa anak sangat terkejut sehingga mereka mundur beberapa langkah sebelum jatuh dengan pantat mereka ke tanah. Mereka menggunakan tangan mereka untuk menutup telinga mereka sekaligus, jika tidak, gendang telinga mereka akan rusak. Burung ganas itu dengan ceroboh membiarkan dirinya terluka, dan akibatnya menjadi gila. Mata elang itu dingin seperti bilah tajam, dan dia menatap si Hao kecil. Mengacungkan cakarnya yang besar, ia dengan liar mencakar dinding gua dan dengan penuh semangat memaksa dirinya masuk. Batuan berguling kemana-mana, dari 10 jin sampai lebih dari 100 jin, dan diremukkan seperti kayu yang membusuk. Gua itu sedang dirobek, dan elang sisik hijau berteriak dengan marah saat menyerang. Tembak, burung raksasa ini menjadi gila. Kita tidak akan tercabik-cabik olehnya kan? Pi Hou dan yang lainnya semua ketakutan, dan beberapa anak mulai menyesalinya. Tidak heran orang dewasa tidak pernah bertindak membabi buta tanpa berpikir, burung ganas ini terlalu menakutkan. Tempat ini cukup dekat dengan Stone Village, kakek kepala dan yang lainnya pasti akan mendengar aktivitas itu dan mengirim orang untuk menyelamatkan kita. Si Hao kecil berbicara. Itu benar,
Mari kita gunakan semua kekuatan kita untuk menyerang dan membuat marah, membuatnya mengeluarkan lebih banyak suara. Chief dan yang lainnya pasti akan menemukannya lebih cepat. Si Dazuang berkata sambil mengambil sebuah batu besar dan dengan ganas menghancurkannya ke arah burung ganas itu. Tangisan burung itu menjadi lebih menakutkan, dan mengguncang gua sampai debu mulai jatuh di mana-mana. Batu-batu berguling kemana-mana, dan tubuh besar dan tertutup rapat itu mendekat selangkah demi selangkah, dengan marah merobek dinding batu. Kelompok anak-anak menggunakan busur dan anak panah mereka untuk menembak matanya dan menyerahkan tombak besi mereka kepada si Hao, Ermeng, dan si Dazuang. Mereka mengizinkan 3 individu paling kuat untuk menembakkan tombak ke mata elang sisik hijau. Batuan hutan gunung runtuh di mana-mana, dan dedaunan menari-nari liar. Burung ganas itu menutup matanya dan mundur beberapa langkah dari gua, benar-benar meratakan area pegunungan di sekitarnya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang menyebabkan elang sisik hijau itu menjadi sangat marah sehingga datang ke desa kami dan menyebabkan keributan seperti itu? Orang-orang di dalam Stone Village mulai menyadari ketidaknormalan itu, dan mulai curiga. Mereka dengan cepat mengirim orang untuk melapor ke beberapa tetua, dan sekelompok orang tiba di area platform tinggi kepala desa untuk menonton dari sela-sela. Kepala, hari ini saya melihat Ermeng, Dazuang dan si kecil menyelinap diam-diam. Masalah ini seharusnya bukan kesalahan mereka kan? Anak-anak nakal ini. Si Lin Hu memukul pahanya, tiba-tiba teringat bahwa ketika mereka sedang berdiskusi tentang elang sisik hijau, Pi Hou dan beberapa anak lainnya diam-diam menguping. Kepala si Yun Feng segera memahami parahnya situasi setelah mendapatkan informasi ini. Dengan cara yang sangat tegas, dia berkata, cepat pergi, ambil 2 artefak leluhur. Kita akan pergi bersama. Orang-orang terkuat di desa batu semuanya mengambil tindakan, dan demi anak-anak, mata mereka semua menjadi merah. Siapa yang peduli jika Anda adalah keturunan Archaic Devil Bird, kami akan tetap bertarung. Beberapa dari mereka membawa 100 Jin Wolf Fang Poles, dan beberapa membawa busur super setinggi manusia. Beberapa dari mereka bahkan membawa pedang besi hitam yang hampir setinggi mereka tampak ganas dan membunuh. Tenang, tidak akan terjadi apa-apa pada anak-anak. Jika elang tanpa bulu itu berani melakukan sesuatu, aku pasti akan memotongnya menjadi beberapa bagian dan memberi makan babi di desa. Orang-orang ini menghibur istri mereka, berteriak keras sebelum bergegas keluar dari desa dengan keributan. Kelompok pria yang kuat seperti sekelompok binatang buas, dan mereka memiliki sikap yang kuat dan mengesankan. Dari jauh, mereka sudah mulai menembakkan panah, dan batang panah tebal itu seperti lembing. Mereka juga semua panah besi, dan kekuatan mereka menakjubkan. Dong, dong. Setelah panah raksasa ditembakkan, banyak pohon tertusuk dan patah, mereka sangat gila dan tirani. Seolah-olah sekelompok orang jangkung dan buas berteriak, saat mereka dengan keras mencaci maki burung ganas itu. Elang sisik hijau telah lama mundur dari pintu masuk gua, dan pupil matanya yang sedingin es menatap para pejuang yang saleh ini. Itu tidak tahu arti ketakutan karena itu adalah pemangsa kelas atas di daerah ini. Selama itu tidak memasuki kedalaman pegunungan, itu bisa melakukan sesukanya. Memperpanjang sayapnya, angin marah melolong. Banyak panah berat dan tombak logam yang ditembakkan ke arah elang terlempar. Di tengah suara bentrok, percikan liar terbang kemana-mana saat elang mengangkat kepalanya dan berteriak keras. Kemarahan di matanya tumbuh, dan setelah mengepakkan sayapnya, ia menembak ke arah sekelompok orang. Tubuhnya memiliki panjang 7 hingga 8 meter yang mencapai 15 meter setelah melebarkan kedua sayapnya. Sosok raksasa yang menyerbu memiliki sikap yang sangat menakutkan. Ranting dan daun yang patah dan babak belur meledak berkeping-keping, dan bahkan sebelum elang mendekat, arus udara yang mengerikan sudah membuat wajah orang-orang terluka. Semua harus membela bersama. Lin Hu, ambil artefak pengorbanan, kata kepala si Yun Feng. Dengan keturunan burung iblis yang menakutkan dengan kuat bergetar, itu pasti akan menyebabkan kerusakan yang menghancurkan. Hanya dengan menggunakan intimidasi artefak harta karun kuno yang diturunkan dari nenek moyang desa, kita akan memiliki kesempatan untuk membuatnya lari kembali dalam ketakutan. Elang tanpa bulu, datang ke sini, menyerang ke arahku. Si Lin Hu berteriak. Berada di titik terjauh, dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan burung ganas itu menukik ke bawah. Sementara itu dia mengeluarkan sepotong tulang binatang yang menyerupai tulang lengan binatang buas. Pupil elang bersisik hijau berkilau seolah-olah memiliki semacam reaksi dan menghentikan serangannya.
Tak tergoyahkan, elang memelototi tulang yang tidak berkilau. Itu mulai mengambil tindakan pencegahan, dan paruh hitamnya yang setengah meter tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang cemerlang. Sebuah simbol muncul, dan itu mulai memancarkan kekuatan menindas yang menakutkan. Teman-teman yang baik, elang bersisik hijau ini benar-benar unik. Tubuhnya memiliki darah yang membawa tanda simbolis, mewakili kekuatannya yang luar biasa. Kepala tua berseru dengan kagum. Mengaum. Sementara itu, Si Linhu meraung sambil memahami. Situasi darurat. Dia bertahan, dan menggunakan semua kekuatannya untuk bergerak maju. Lengan kirinya bersinar, dan teks tulang muncul dan menyilaukan dengan cemerlang. Tiba-tiba, dia mengambil potongan tulang lengan itu dan menekannya ke lengannya sendiri. Bang! Dia menghembuskan napas dengan kuat ke udara, dan seolah-olah ada badai yang panik. Sepertinya Raja Binatang Buas telah dibangkitkan, dan itu bahkan menakuti burung ganas di langit. Itu dengan cepat bergegas menuju langit untuk meningkatkan jarak di antara mereka. Lengan kiri Si Linhu terpancar, dan potongan tulang lengan binatang ganas itu menyatu dengan lengannya sendiri. Itu menjadi bagian dari tubuhnya, dan bercampur dengan dagingnya secara misterius seolah-olah tidak ada perbedaan. Tidak hanya pancaran lengan kiri itu menjadi semakin luar biasa, itu juga memadatkan simbol kuno, seolah-olah ada binatang buas yang ingin melarikan diri dari simbol itu sendiri. Bab 10. Artefak leluhur. Ini adalah barang kuno yang diringkas dari sisa-sisa berharga binatang buas kuno dan kuat. Teks tulang yang ditangkap oleh manusia secara tepat dikembangkan dari tulang langka dan berharga ini, dan itu adalah akar dari kekuatan misterius mereka. Lengan binatang buas itu menyatu dengan lengan Si Linhu, menyebabkan cahaya terang dipancarkan. Akibatnya, kekuatannya meningkat tajam. Tubuhnya yang sebelumnya setinggi 2 meter tiba-tiba tumbuh menjadi 3 meter. Dia menjadi jauh lebih kuat, dan untaian cahaya seperti kilat meringkuk di seluruh tubuhnya dengan kekuatan yang menakjubkan. Elang sisik hijau meraung. Meskipun agak terintimidasi oleh aura yang dilepaskan oleh tulang binatang, itu masih tidak mau menyerah. Cahaya cemerlang berkumpul di paruh hitamnya yang melengkung seperti bilah, dan simbol itu menjadi semakin kuat, itu bersiap untuk menyerang. Kekuatan misterius saat ini terakumulasi di paruh burung itu. Itu menjadi semakin gemerlap, menyebabkan semua burung dan hewan lain di dalam gunung besar itu gemetar ketakutan. Fei Jiao, kamu juga datang. Kepala Si Yunfeng memerintahkan penduduk desa laki-laki kuat lainnya untuk menggunakan artefak leluhur kedua. Si Fei Jiao memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia melemparkan tongkat besar bergigi serigala dan mulai mengoperasikan kekuatan misterius. Dadanya segera menyala dengan teks tulang, seolah-olah bintang-bintang berkilauan satu demi satu. Kulit binatang tua dan berlumuran darah diambil dari dadanya dan ditekan dengan keras ke dadanya. Hong! Aura ganas mulai menyebar ke segala arah, mengejutkan semua makhluk hidup di dalam hutan. Seolah-olah keturunan kuno-kuno telah muncul, bahkan mengejutkan elang sisik hijau di langit. Turunnya sekali lagi dihentikan, dan kegugupan bisa terlihat di matanya yang dingin. Dada si Fei Jiao berkedip-kedip dengan cahaya. Bagian tua dari kulit binatang purba menyatu dengan dadanya, menjadi bagian dari kulitnya. Ini melepaskan vitalitas yang kuat dan pancaran yang menyilaukan. Pada akhirnya, simbol misterius muncul. Kepala binatang samar-samar terlihat, seolah-olah mencoba melepaskan diri dari simbol itu. Wajah lain tampaknya telah muncul di dada si Fei Jiao. Dengan kulit binatang purba yang menyatu dengan dagingnya, teks itu perlahan mulai terbentuk, dan sosok binatang buas yang menakutkan muncul. Tekanan tak terbatas melanda seluruh hutan gunung, membuat banyak orang gemetar. Ini justru artefak leluhur desa batu lainnya, sepotong kulit binatang purba. Tidak jelas dari era mana persembunyian binatang ini berasal, tetapi itu jelas masih terlepas dari tubuh binatang buas kuno. Itu bisa memadatkan simbol yang langka dan kuat. Teks tulang yang dimiliki umat manusia sebagian besar disalin dari tulang berharga binatang buas. Namun, ini tidak berarti bahwa semua binatang buas menanamkan kekuatan misterius mereka ke dalam tulang mereka. Masih ada beberapa yang tertanam di kulit mereka, dan beberapa bahkan di hati mereka. Cahaya di sekitar tubuh si Fei Jiao tumbuh semakin bersinar, seolah-olah nyala api besar melompat-lompat. Seluruh tubuhnya gemerlap, dan dari dadanya, raungan menggelegar terdengar. Seluruh hutan terguncang, menyebabkan batu berjatuhan di mana-mana. Ini bukan teks tulang yang disalin manusia dan kemudian mencoba untuk dikembangkan dan direproduksi, melainkan jenis kekuatan yang paling primordial.
Itu berasal dari tulang dan kulit asli, dan sebagai hasilnya, itu sangat kuat. Desa atau suku biasa tidak akan pernah memiliki hal seperti ini, apalagi kemampuan untuk menggunakan dua artefak leluhur. Jelas bahwa ada suatu masa ketika desa batu cukup luar biasa. Si Linghu dan si Fei Jiao berdiri bahu-membahu dan memandang ke arah langit ke arah burung ganas itu. Mereka kemudian melepaskan kekuatan artefak leluhur, mengirimkan aliran energi yang menentang surga menuju surga. Semak-semak dan semak berduri di dekatnya semuanya hancur di depan mata mereka. Mata dingin elang sisik hijau bingung. Itu tidak berani mendekati lebih dekat dan tampaknya membeku ketakutan. Kedua belah pihak saling berhadapan, dan ada periode ketenangan yang singkat. "Ao, kepala desa tiba, Paman Linghu datang untuk menyelamatkan kita." Beberapa anak menjulurkan kepala mereka keluar dari dalam gua yang dalam dan mulai bersorak. "Ayo pergi, kepala desa dan paman-paman telah datang untuk membawa kita pulang." Di dalam gua batu, anak-anak berlarian seperti segerombolan lebah menuju orang dewasa. Bahkan sekarang, si Linghu dan si Fei Jiao mengandalkan artefak leluhur untuk memberikan dukungan saat anak-anak dan orang dewasa dengan cepat bersatu kembali. "Anak-anak, tidak ada hal buruk yang terjadi, kan?" Sekelompok orang dewasa bergegas keluar. Mereka menggendong anak-anak mereka dan memutar-mutarnya saat mereka memeriksa mereka untuk cedera. "Tidak apa-apa, kami semua baik-baik saja, dan hanya ada sedikit goresan pada beberapa dari kami," jawab anak-anak. "Bagus, tidak terjadi apa-apa." Orang dewasa yang gugup akhirnya tenang. Mereka segera mulai memukul pantat anak-anak mereka. "Aduh, itu menyakitkan. Mengapa Anda menyakiti kami? Apakah Anda tidak khawatir tentang kami? Kenapa kalian berubah begitu cepat?" Anak-anak berteriak. Seorang dewasa yang kuat mulai berbicara. Ini dan itu. Karena kalian semua tidak terluka, maka pasti ada hukuman. Kamu anak nakal bahkan belum menumbuhkan rambut dan kamu berani memprovokasi burung iblis. Jika aku tidak memukul pantatmu sampai busuk, maka aku tidak bisa dianggap sebagai orang tua. Elang sisik hijau yang bermusuhan berada di udara saat itu mengungkapkan sedikit aura yang tidak menyenangkan. Namun, ia tidak pernah turun, dan dengan waspada tetap berada di udara tanpa segera mengambil tindakan. Kepala desa Si Yun Feng berteriak, "Ayo cepat dan pergi." Pemahaman Linghu dan Fei Jiao tentang teks tulang tidak terlalu mendalam, sehingga mereka tidak dapat menggunakan artefak leluhur secara maksimal. "Mari kita manfaatkan situasi saat ini untuk kembali. Dia sendiri sedang merawat penyakit tersembunyi dan tidak cocok untuk pertempuran. Anak-anak semuanya ditemukan, dan tidak ada hal buruk yang terjadi pada mereka. Ini adalah berita terbaik bagi penduduk desa." Sekelompok orang mengangkat tongkat besar dan busur besar mereka dengan waspada saat mereka kembali ke desa dengan anak-anak di tengah. "Wow, Paman Linghu, kamu sangat luar biasa. Selama ini kakek kepala selalu bereksperimen pada kalian dan secara tak terduga menghasilkan hasil yang luar biasa. Anda semua jenius." Petik 2. Itu benar. Dan, juga, Paman Fei Jiao, senjata macam apa yang kamu gunakan? Mengapa kita belum pernah melihat ini sebelumnya? Apakah karena Anda harus memahami teks tulang untuk dapat menggunakannya? Paman, kalian sangat hebat dan kuat. Di jalan mundur, anak-anak mengabaikan burung ganas di udara. Mereka memanfaatkan situasi ini untuk menyanjung orang dewasa, berharap untuk menghindari teguran lebih lanjut setelah kembali ke rumah. "Kurang bicara lancar. Ketika kami kembali, kalian semua dipukuli dengan baik." Mata ayah Pihou melebar. Elang sisik hijau mengikuti mereka sepanjang perjalanan kembali sampai melihat pohon willow tua di dekat desa. Itu tidak berani melanjutkan lebih jauh dan hanya bisa berputar-putar di udara sambil berteriak dengan marah. Semua orang akhirnya menghela nafas lega. Mereka merasakan tekanan yang luar biasa saat diikuti oleh keturunan tirani, karena jika terjadi kecelakaan sekecil apapun, banyak orang akan kehilangan nyawa. "Kali ini, kami harus menggunakan artefak leluhur. Saya berharap ini tidak menimbulkan komplikasi," kata kepala desa. "Tenang, kepala desa. Siapa yang bahkan dapat melakukan perjalanan melalui wilayah pegunungan berbahaya ini? Tidak ada yang bisa melihat apapun," kata si Linghu. "Mudah-mudahan, seperti yang Anda katakan. Barang-barang yang kami warisi dari nenek moyang kami telah mengumpulkan debu untuk waktu yang lama. Akan sangat bagus jika tidak ada insiden tak terduga yang terjadi sebagai akibat dari ini," kata si Yun Feng ringan. Pertumpahan darah yang diantisipasi tidak terjadi, dan mereka kembali dengan selamat ke desa. Keturunan burung iblis itu masih di udara,
berteriak dengan suara yang bisa membelah batu. Begitu mereka semua kembali ke desa, gelombang keributan pecah. Semua wanita bergegas untuk memeluk anak-anak mereka. Berita yang mereka terima belum lama ini membuat mereka benar-benar ketakutan. Sementara itu, para pria segera mencari tanaman kayu untuk menghajar bajingan tersebut. Bocah kecil, siapa yang mengajarimu membuat masalah? Berdiri diam. Ayah berhenti memukulku. Aku tahu aku salah. Sekelompok anak-anak mulai panik melarikan diri. Pada akhirnya, mereka semua melarikan diri ke halaman kepala desa, memohon padanya untuk menghentikan hukuman ayah mereka. Setelah tiba di halaman kepala, sekelompok anak-anak itu semua marah karena iri. Si kecil tidak menerima hukuman sama sekali. Sebaliknya, mereka menemukan bahwa dia memegang semangkuk kecil susu dan meminumnya dengan sendok kayu kecil. Wah, anak kecil, kamu minum susu lagi. Kamu sudah berusia 3,5 tahun sekarang, kata seorang anak yang lebih besar. Ya, si kecil sangat malu saat dia memegang mangkuk kecilnya. Dia menyembunyikannya dari mata anak-anak yang lebih besar dengan tangan putihnya yang halus. Wajahnya memerah dan bulu matanya gemetar saat dia berkata, kamu hanya melihat sesuatu. Aku, sebenarnya, minum air. Haha, sekelompok anak tertawa terbahak-bahak. Kita semua dipukuli, jadi kenapa kamu punya susu untuk diminum? Pi Hou bertanya, itu karena aku memberitahu kakek kepala sebuah cerita yang menurutnya bagus, jadi dia tidak menyalahkanku sama sekali. Mata besar si kecil perlahan bergeser. Cerita apa? Kisah si merah kecil. Siapa yang merah kecil? Si kecil merah adalah bayi burung pipit merah yang kuceritakan pada kalian. Pria kecil itu jelas tidak senang. Sekelompok anak-anak memutar mata mereka. Tidak mungkin kepala desa mempercayai itu. Burung vermilion adalah mitos bahkan selama era kuno, jadi bagaimana mungkin ada satu sekarang, apalagi dikejar olehmu. Petik 2. 2 tahun yang lalu, beberapa harta gunung yang aneh muncul di dalam jurang gunung. Itu menarik banyak keturunan kuno yang kuat, menghasilkan pertempuran hebat yang tak terbayangkan. Nyala api merah menyapu langit, dan selama 10 hari, api surgawi samar-samar terlihat dari desa. Kepala desa berjalan mendekat dan berbicara. Jelas bahwa ada binatang api di kedalaman gunung, tetapi itu tidak mungkin menjadi burung surgawi mitos. Itu tampaknya agak terlalu tidak realistis. Pada saat ini, Si Linghu dan yang lainnya juga tiba. Pertempuran 2 tahun lalu benar-benar mengerikan, kami bahkan masih belum tahu jenis burung ganas atau binatang buas apa yang muncul. Ada suatu masa ketika saya bahkan melihat makhluk humanoid yang menjulang tinggi yang membawa tongkat hitam di tengah malam. Itu melintasi beberapa pegunungan dengan satu langkah. Sayangnya, saya tidak dapat dengan jelas melihat wajahnya. Si Fei Jiao menghela nafas. Masih menakutkan untuk dipikirkan bahkan sekarang. Dengan kedatangan orang dewasa, wajah anak-anak langsung menjadi jelek, karena mereka akan didisiplinkan. Mereka dikejar sampai ke kepala desa. Kepala desa, kami mengeluarkan telur elang sisik hijau. Di masa depan, kita bisa membesarkan keturunan burung iblis kuno yang akan sekuat roh penjaga. Mereka bisa membantu melindungi desa kita. Tepat, di masa depan, desa batu kita akan memiliki burung pertempuran terbang. Ini adalah 3 dari telur burung iblis kuno yang sedang kita bicarakan. Anak-anak semua berusaha pamer sebanyak mungkin dengan harapan menerima pengampunan. Apakah kalian semua tahu berapa banyak daging yang dibutuhkan hanya untuk memberi makan seekor burung ganas selama 1 hari? Makanan selalu langka bagi kita, jadi di mana kita akan menemukan makanan tambahan untuk membesarkan 3 monster besar? Ah, anak-anak semua mengerutkan alis mereka dan mengerutkan wajah mereka. Selanjutnya, apakah Anda semua berpikir bahwa masalah ini telah selesai? Lihatlah keluar desa. Salah satu tetua desa menghela nafas dan berbicara. Anak-anak menginjak platform tinggi dan mengintip keluar desa. Mereka langsung kaget. Elang sisik hijau yang menakutkan telah bertengger di atas batu besar, menatap desa dengan matanya yang sedingin es. Sisik hijaunya bersinar cemerlang saat menjaga pinggiran desa tanpa niat untuk pergi. Burung ganas seperti ini adalah yang paling pendendam. Setelah mencuri telurnya, bagaimana dia bisa membiarkan hal seperti itu pergi? Di masa depan, akan sulit bagi desa kami untuk meninggalkan desa untuk berburu. Si Fei Jiao menjadi khawatir. Wajah anak-anak menjadi pucat. Mereka tahu bahwa mereka telah memicu bencana besar. Iya, ayo kembalikan telurnya.
Saya merasa tidak enak karena elang sisik hijau dipisahkan dari anak-anaknya. Si kecil mengedipkan matanya yang besar dan berbicara dengan suara lembut. Elang ini sangat menakutkan. Jika kita tidak mengembalikan telurnya, itu mungkin akan mengganggu kita tanpa henti, meninggalkan desa dalam keadaan gelisah terus-menerus. Meskipun kita memiliki artefak leluhur, akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menunjukkan kekuatan sebenarnya dari artefak berharga itu. Penduduk desa memutuskan untuk mencoba dan mengirim telur keluar. Mereka akan menemukan metode lain jika ini gagal. 3 telur berwarna giok seukuran bak air berkilau dan tembus pandang. Garis-garis dan bintik-bintik menghiasi permukaannya, dan cahaya indah mengalir di sekitarnya. Kekuatan misterius simbol berputar-putar dengan padat saat kemegahan ilahi melayang. Bahkan sebelum semua orang mengambil lebih dari beberapa langkah dari halaman, di samping altar yang berdekatan dengan rumah kepala desa, pohon willow hitam tua yang hangus tiba-tiba bergerak. Itu hanya memiliki 1 cabang, tetapi cahaya warna-warni hijau berputar-putar di sekitarnya. Itu turun seperti rantai ilahi yang berkilau untuk dengan lembut membelai salah satu telur. Itu segera meletus dengan kecemerlangan.